Petani BSM sehat, mandiri, sejahtera. Sekarang kita akan masuk ke materi aqua farming. Bapak Ibu, di dalam konsep aqua farming itu adalah kita akan membuat pakan. Kalau selama ini kita selalu fokus ke sayur dan sebagainya, di dalam aqua farming kita juga sama. Air itu bisa memberikan makanan bagi semuanya. Jadi untuk siapa tempat yang paling cocok? Untuk daerah-daerah yang paling banyak air. Karena apa? Tidak semua daerah bisa pelihara kambing, bisa pelihara ayam, tapi beberapa daerah bisa pelihara ikan. Ikan dan kambing dan sapi sebenarnya sama konsepnya. Kalau ikan itu boleh saya katakan sapi dalam air. Tugasnya juga sama, produksi pupuk. Nah, apa yang dilakukan di dalam aqua farming? Yang pertama, seandainya Pak saya cuma pelihara ayam, tanah saya tidak ada air. Bagaimana saya bisa terapkan aqua farming untuk tanah yang tidak ada air? Justru tanah yang tidak ada air, Bapak Ibu, sebenarnya wajib gunakan konsep aqua farming. Kenapa kok begitu? Kalau kita cuma menunggu tada hujan, menunggu air hujan turun, berarti kita hanya produksi setahun satu kali pada waktu musim hujan. Tetapi kalau kita gunakan aqua farming, sepertiga lahan kita harus kolam. Sepertiga lahan kita harus kolam. Kolam ini dijadikan sebagai apa? Yang pertama adalah pakan. Pakan yang hari ini sudah trending semuanya, Bapak Ibu. Orang gunakan azolla, betul ya? Ada azolla, lemna, terserah, bebas. Tapi kita paling gampang azolla. Azolla ini sebanyak berapa kalau kita mau buat aqua farming? Kalau kita punya lahan sepertiga, anggap aja dari 1000 berarti 300 adalah kita gunakan untuk kolam. Berarti azolla adalah sepertiganya, berarti 100 meter. Kenapa kita harus buat azolla 100 meter? Ini alasannya. Azolla itu 2 kali 4 itu menghasilkan kurang lebih sekitar setengah kilo lah. 1/4 kilo sampai setengah kilo per hari azolla. Kalau air kita subur itu bisa menghasilkan 1 kilo per hari, 2 kali 4 meter. Kalau seandainya Bapak Ibu nih, ini perhitungan, ini tingkat tinggi lagi ya dari biasanya. Kalau kita ngasih makan ayam itu 1 hari 200 gram. Kita punya azolla 100 gram ditambah dengan dedak padi 100 gram. Azolla kan gratis, betul kan? Proteinnya cukup tinggi. Azolla sekitar anggaplah 28-30% lah. Anggap aja di level 28 karena dia PK kita potong jadi 2. Berarti ada real di 14%. 14% ditambah dengan dedak padi sebenarnya sudah cukup untuk syarat hidup ayam. Tapi kelebihannya satu Bapak Ibu, tanam jagung itu butuh waktu 80 hari. Tanam azolla setiap hari panen. Paham di sini? Kekurangannya apa sih dari azolla sebenarnya? Kekurangannya cuma satu. Azolla tidak bisa dijual di pasar. Jangan pernah ya bawa azolla ke pasar gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu butuh air, daripada air itu kosong, tanami azolla. Kemudian yang kedua, selain untuk pakan, selain azolla, apalagi yang bisa kita tanam? Kangkung. Kangkung air. Ini juga belum pernah di materi berikutnya. Ada sebenarnya satu tanaman Bapak Ibu yang namanya krokot. Krokot air. Kalau yang ada di sebelah sini.
itu adalah obatnya ternak. Krokot itu kan kangkung sebelah sana ya. Yang di kotak-kotak itu krokot itu hama sebenarnya itu. Itu tidak bisa mati. Kalau sudah ditanam matikannya susah. Ini untuk pakan kambing, sapi, ayam, babi boleh. Proteinnya cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ada krokot, sudah ada kangkung, sudah ada asola, ini sudah lengkap sebagai nutrisi untuk makanan ayam. Bebek paling aman. Tinggal nambah karbohidrat. Kemudian yang kedua, kolam kita sisanya 200 meter, ini yang baru dipakai pelihara untuk ikan. Kalau boleh gunakan konsep, kalau seandainya buat kolam, buatkan konsep sipon. Sipon itu artinya air yang keluar adalah air kotor. Jadi kalau Bapak Ibu ambil air, jangan ambil dari sini, tapi dari lubang paralon yang di bawah, atau pembuangan yang di bawah. Seperti ini, atau stop kran di sini boleh. Tujuannya apa? Ingat baik-baik. Ikan buang kotoran tidak? Pupuk terbagus adalah kotoran ikan. Semua jenis ikan. Sama Pak, sama. Kenapa kok ikan itu menjadi kotoran terbagus? Yang pertama, kalau tanaman sayur dipupuk dengan kotoran ikan, namanya kumbang, namanya insek ya, serangga, tidak mau mendekat. Kenapa kok tidak mau mendekat? Baunya khas. Ya betul. Serangga tidak suka dengan baunya kolam. Serangga itu suka yang bau apa kira-kira Bapak Ibu pernah enggak ngecek? Serangga itu senangnya bau apa? Kalau seandainya saya buka madu di sini seneng enggak? Datang enggak binatang? Baunya apa madu itu? Manis, asam, harum. Serangga itu senang yang harum-harum. Karena itu dia datang ketika ada bunga, ada tanaman yang baru, dia senang datang. Tapi kalau tanamannya itu baunya tidak enak, mereka juga tidak mau datang. Simple atau tidak? Nah, oke. Kita mulai dari ini dulu, selesai. Terus yang kedua, Pak, kalau saya sudah punya kolamnya, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai mengolah. Saya mau katakan fair. Seandainya pakan ayam dihargai 2.000 mahal atau murah? Seandainya Bapak Ibu ada orang jual asola harga 2.000, murah atau mahal? Enggak. Hari ini belum ada kan orang jual asola? Berapa kalau di online? Janganlah. Coba mulai pulang nanti main asola, main asola, jual harga 2.000. Percayalah, semua peternak besar pasti beli. Nanti kalau ambil aja Pak, di mana-mana. Ambil saja. Asola ini adalah satu tanaman yang berkembang setiap hari 30%. 3 hari, 4 hari sudah 100%. Benih 1 kilo, 4 hari sudah jadi 2 kilo. Itulah yang saya maksud dengan dunia kedua. Mudah atau susah kalau begitu? Kerennya lagi satu Pak. Tidak ada penyakitnya, tidak ngasih makan, tidak ngasih pupuk, tidak mencangkul. Paham maksudnya di sini?
Coba saya hitungkan. 8 meter kita anggap aja keluar 0,5 kg per hari. 8 meter keluar setengah kilo per hari. Kalau 100 meter berapa? Kan kali 12 toh? Dan ini adalah yang paling murah untuk semua pakan. Siapa pasarnya? Kalau Bapak Ibu mau pelihara ayam sendiri, silahkan. Pelihara kambing sendiri, silahkan. Tapi kalau mau dijual, percayalah, antri yang beli. Tapi jangan dicampur daun bambu, jangan dicampur daun macam-macam ya. Artinya apa Bapak Ibu? Di dunia air, pinggirnya Bapak Ibu kasih kangkung. Terus kasih krokot sebagian, ditambah asola, 3 digabung 1. Itu sudah jadi pakan lengkap. Buat ternak. Semua, ayam, bebek boleh. Unggas dan ruminansia. Untuk kandungannya Bapak Ibu nanti boleh, nanti malam kita akan diskusi, ini PR siang hari ini. Nanti ketika istirahat tolong dicek kandungannya 3 tanaman ini. Asola, kangkung, krokot. Ketemu berapa persen proteinnya? Iya. Kolam terpal boleh, kolam tanah boleh. Sama saja. Bagaimana sistem terintegrasinya kalau seandainya kita gunakan bukan jagung? Terintegrasinya adalah ketika kotoran ayam dalam 8 meter Bapak Ibu hanya perlu kotoran ayam 1 kilo per minggu. Yang dicampur dengan air cucian beras, masukkan di situ. Tanpa proses fermentasi. 8 meter 1 kilo itu rumusnya. Hari ini kita akan senang dengan angka 8 ya. Angka 8 itu angka yang panjang umur soalnya, tidak pernah berhenti. Kalau angka 9 itu angka yang cermin. Pernah bermain angka? Angka 9 itu angka cermin. Tahu angka cermin? Semua angka yang ditambah angka 9 adalah angka itu sendiri. Itu angka 9. Jadi kalau ada pemimpin senangnya angka 9, berarti kepribadiannya itu dia cuma jadi cermin, diserang kayak apa kembali ke dirinya sendiri. Dia tidak ada apa-apa, dia cuma mengembalikan. Itu permainan angka. Kalau 8 itu angka kesinambungan, Pak, angka perjanjian. Orang yang senang angka 8 itu biasanya dia konsisten. Tidak pernah putus. Jadi perjanjian itu konsep perjanjian kalau dari zaman dulu Pak, sapi dibelah jadi 2 kanan kiri berputar di tengah-tengahnya. Membentuk angka 8. Itu konsep covenant, perjanjian. Nah, manusia ini adalah hasil dari perjanjian. Laki dan perempuan bertemu, keluarlah perjanjian, hidup bersama, keluar anak gitu. Oke, kembali ke sini ngapain kita ngomong covenant. Jadi kandang kotoran ayam butuh 1 kilo per 8 meter persegi. 8 meter persegi Pak. Asola 8 meter persegi itu saya buat untuk standar. Kalau ini bagus Pak, ini bisa keluar 1 kilo. Tapi saya buat standar itu keluar setengah kilo. Dari tempat kita rata-rata keluar setengah sampai 1 kilo. Nah, perhitungan ini Bapak Ibu, ini nanti akan mempengaruhi semuanya. Jadi gimana Pak? Per hari. Karena pakan ternak kita per hari. Nah, konsep ini Bapak Ibu saya keluarkan karena apa? Karena banyak di konten-konten YouTube kan tanya bagaimana pakan, bagaimana semuanya. Kalau saya jelaskan cuma dedak, terus limbah dan lain sebagainya itu masih ada beberapa yang harus beli, terutama dedak padinya dalam jumlah besar. Kalau seandainya jumlahnya sampai 1000 ekor Pak,
Kalau buat asola berarti seandainya 1000 ekor, pakan sehari 1000 dikalikan dibagi 5, berarti setiap hari butuh 200 kilo. Berarti butuh berapa banyak asola? Berarti butuh 100 kilo asola. Karena kita butuh 100 kilo asola dikalikan 2, berarti 200 dikalikan 8. Berarti butuh tanah berapa? 1600 meter tanpa beli protein. Paham maksud saya? Sebentar, kalau saya kecepatan tolong diingatkan ya, karena pertanian itu butuh matematika Bapak Ibu. Sebentar, ayo, saya ulangi lagi. Seandainya Bapak Ibu punya cita-cita, ditulis ya, punya cita-cita 1000 ekor ayam per bulan. Oke ya, berarti butuh pakan, ini kan kali 0,2 nih, betul ya? Berarti kan butuh pakan 200 kilo nih per hari pakannya, betul ya? Asolanya separuh, 50% kan berarti 100 kilo nih, betul kan? Pakan gratisnya, betul kan? 100 kilo ini dikalikan 2 dulu Pak, karena apa? 8 meter cuma menghasilkan setengah kilo, betul ya? Berarti ketemu 200 dikalikan 8 meter, berarti ketemu 1600 meter persegi. Enggak, lahannya butuh 1600 meter persegi yang bisa produksi asola yang bisa dipanen setiap hari 100 kilo. Paham maksudnya? Kalau sudah punya 100 kilo, kita sudah punya pabrik pakan. Seandainya 100 kilo dijual dengan harga 2.000 Bapak Ibu, berarti 200.000 per hari. Tanah 1.600, kalau kita tidak bisa ngolah, jangankan 200.000 per hari, 50.000 per hari belum tentu dapat. Ini saya tunjukkan caranya cari uang mudah. Seandainya kita tidak bisa jual Pak, untuk buat ayam kita sendiri terlalu banyak, tawarkan ke kandang-kandang, semua butuh. Mudah atau susah? Seandainya ini ada di dataran, di tengah-tengah hutan, minta maaf, seandainya Palembang ini di tengah hutan atau di tengah kampung Pak? Kampung ya, jauh dari kota atau dekat Pak? Cari daerah, seandainya cari dedak padi tidak bisa, gitu Bapak Ibu ya. Karena ada aja, orang beralasan karena ada saja, betul ya? Betul. Alasan Pak tanam singkong terlalu lama Pak, waktunya 6 bulan gitu ya. Ya sudah, jangan tanam singkong, saya carikan solusi. Ayam tambah dedak sedikit Pak, tambah karbohidrat sedikit. Kalau seandainya asola saja terlalu bagus Pak. Terlalu mewah. Karena coba nanti begini, PR nanti siang. Tolong lihat datanya ini, asola, kangkung, sama krokot. Karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, coba lihat di situ. Terus nanti tinggal bagaimana caranya ngubah serat yang ada di dalam asola tadi menjadi karbohidrat. Ada caranya Pak, tenang saja. Saya jelaskan mumpung di sini. Pernah makan tape? Rasanya tape apa? Rasanya singkong. Rasanya beras. Tapi kenapa singkong atau beras kalau dijadikan tape berubah rasa jadi manis dan asam? Kenapa kok begitu? Oh, terima kasih. Karena ada fermentasi. Fermentasinya diberikan ragi. Raginya mengandung bakteri. Nah, supaya asola ini bisa menjadi karbohidrat, menjadi energi, berarti kita perlu proses namanya fermentasi. Semua fermentasi baunya harum, betul? Yang kedua baunya manis, betul? Yang ketiga baunya asam. Karena itu proses fermentasi. Nah, ketika sudah difermentasi, asola bisa dimakan ternak dan bisa diserap sempurna. Simple?
Ya, tenang saja Pak, nanti praktek. Bapak datang jauh-jauh kan kepingin praktek. Nanti katanya kalau di YouTube tidak jelas kan begitu kan? Padahal menurut saya sudah sejelas mungkin. Kalau fermentasi yang tadi yang dulunya harum, Iya. itu basicnya karbohidrat, terus difermentasi terus jadi etanol. Betul. Tapi kalau yang serat, Iya. serat sama karbohidrat dari basic rantai kan beda. Nanti ketika di dalam perutnya ya, pencernaannya ternak, serat akan berubah jadi karbohidrat. Itu kalau untuk rumensia iya. Ruminansia, kalau di ayam nanti ada caranya Pak, tenang saja. Oke, sekalian di sini biar tidak lupa. Ayam kalau makan rumput keluarnya apa? Kalau sapi makan jagung keluarnya apa? Saya ulangi lagi ya. Ayam kalau makan rumput teki yang panjang, keluarnya apa? Rumput, tetap panjang, betul? Kalau sapi makan jagung yang bentuknya biji, keluarnya apa? Jagung bentuknya biji tapi pecah. Karena apa? Ruminansia tidak dirancang untuk makan biji-bijian. Ayam dirancang untuk makan biji-bijian, tapi tidak dirancang untuk makan rumput-rumputan. Tetapi ketika ayam dilepas, makan rumput tidak mereka? Loh, sudah tahu tidak diolah kok dimakan? Camilan, begini ceritanya. Supaya rumput tadi itu bisa dicerna, berarti perutnya ayam ini perlu dirubah. Perlu bakteri-bakteri dari sapi. Dipindahlah bakteri sapi ke ayam. Bagaimana caranya? Begini, ayam itu pintar. Pernah enggak ketemu ayam yang tinggal di kandang sapi? Ceker-ceker enggak di kandang sapi? Saya tanya lagi, pernah motong enggak ayam yang pernah makan kotoran sapi? Ayam yang makan kotoran sapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu potong, saya jamin 100% gemuk. Terus yang paling keren lagi, badannya empuk. Kalau dimasak, ayamnya beda. Kenapa kok begitu? Ayam ini sudah pinter. Dia mengambil bakteri-bakteri pengurai dari sana. Karena itu di media, nanti kalau ke kandang saya, media alas kandang saya adalah kotoran sapi dan kotoran kambing. Sebenarnya ini ilmu bukan ilmu baru. Saya ini pernah baca dulu. Ketika saya masih SD Bapak Ibu. Ini buku tahun 1800-an. Jadi ini ilmunya orang Belanda kalau nyiapkan kandang. Jadi orang Belanda kalau nyiapkan kandang ayam, baik petelur atau pedaging, kandang ini disiapkan dulu diberi kotoran sapi. Setelah diberi kotoran sapi dibiarkan sampai proses komposing. Setelah terjadi komposing baru ayam dilepaskan di dalamnya. Itu konsepnya. Saya niru saja kalau ini. Makanya saya praktekkan. Dan cirinya kan begini. Banyak orang pelihara ayam kampung nih, betul ya? Banyak yang komentarnya kan nyilet. Tahu nyilet ya? Tulangnya besar, dagingnya tidak ada. Tajam. Nah, supaya ayam ini tidak tajam, dagingnya bisa gemuk. Bagaimana caranya? Kalau ayam kampung jangan dipanggung. Ketika ayam kampung dipanggung, ayam kampung itu hobinya buang makanan atau makan? Bukan Pak, makan sama yang dibuang lebih banyak yang dibuang Pak. Sudah diceker-ceker, diparuh, dibuang-buang begini, betul kan? Akhirnya banyak yang hilang kan? Nah supaya dia jatuhnya ndak hilang, berarti dia harus dikasih alas. Supaya pakannya tetap ada di lokasi. Setelah ada di lokasi, ayam itu akan ceker-ceker lagi dan dia akan makan. Tanpa ada makanan, dia tetap makan. Kenapa kok begitu? Sistem komunikasinya ini akan terjadi, Pak. Antara kotoran, antara pakan muncul bakteri, muncul ada binatang kecil-kecil, dia akan telur di situ, dimakan lagi oleh ayam. Jadi tidak ada yang terbuang. Tercapailah satu kata, efisiensi. Mari. Saya pelihara ayam ada sampingnya kelinci, ayam sering masuk ke bawah kandang kelinci karena ada kotoran kelincinya.
bukan masalah kotoran kelincinya, Pak. Kotoran kelinci itu mengundang binatang renik yang kalau orang Jawa bilang merutu. Tahu merutu enggak ya di sini ya? Kayak nyamuk kecil itu, dia akan hinggapi karena kencingnya kelinci kan bau. Kan banyak binatang nempel-nempel di situ kan? Dia akan nempel di kotoran. Ayam Bapak Ibu enggak pernah makan kotoran. Saya ulangi. Ayam tidak pernah makan kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran kelinci. Ayam tidak suka makan. Yang dia makan adalah tamu yang datang ke kotoran. Apalagi kalau dia sampai bertelur di situ, itu kesukaannya ayam. Paham di sini? Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi konsep kalau di aqua farming, salah satu pakan termurah dengan protein tertinggi adalah azolla. Azolla ini untuk pakan apa? Selain untuk pakan ayam, juga kita gunakan untuk pakan ikan. Tahun 2009 Bapak Ibu, saya di Kalimantan Barat pernah melakukan riset. Kita membuat satu slogan, pelihara ikan tanpa beli pakan. Ini slogan kita besar, pelihara ikan tanpa beli pakan. Artinya apa kita bisa pelihara ikan tanpa beli pakan? Hari ini, untuk dunia perikanan Bapak Ibu, meninggalkan pakan pabrikan itu kelihatannya impossible. Betul atau tidak? Semuanya tergantung kepada pakan pabrikan. Tetapi jujur mau saya katakan, tadi saya katakan ya, di laut yang luas, siapa yang pernah ngasih makan ikan di laut? Umpan ya, untuk mancing. Yang heran satu, sudah ribuan tahun ikan diambil, enggak habis-habis. Gemuk-gemuk lagi. Yang paling keren, sehat-sehat lagi. Ada ngobati air laut? Enggak ada. Enggak ada. Dan itu kehebatannya alam. Nah, dulu Bapak Ibu, tadi saya sedikit cerita. Ketika saya sudah jadi pengajar di dunia pertanian dan peternakan, orang tua saya, bapak saya almarhum itu bilang ke saya begini, kamu masih gak pinter gitu loh. Teori saya semua disanggah Bapak Ibu. Pelihara sapi aja kok repot gitu, orang tua saya. Kenapa kok begitu? Di Pulau Madura itu ada namanya Pulau Sapudi. Di situ adalah pusat sapi. Mulai dari zaman Belanda, bapak saya dulu juga ABK, anak buah kapal. Pulau itu diambil sapinya beribu-ribu, bertahun-tahun, enggak habis-habis. Padahal enggak ada yang ngasih makan. Kenapa enggak ada kasih makan? Sapinya liar di sana. Terus yang kedua, lihat laut. Karena orang tua saya ABK, jadi kan dia di laut terus. Laut itu jutaan kapal yang ngambil seluruh dunia. Enggak habis-habis. Dipanen luar biasa, ikannya banyak sekali. Siapa yang ngasih makan? Nah, kalau tidak ada percepatan di dalam siklus makanan, maka saya jamin ikan di laut tidak akan ada lagi hari ini. Hiu ditangkap, paus ditangkap, ikan kecil teri pun ditangkap, tuna ditangkap, semua ditangkap. Nangkapnya bukan lagi gitu, sekarang sudah ada satelit Pak. Nangkapnya ikan sudah tahu di mana posisinya Pak. Dan dapat ikan pasti. Pertanyaannya satu, kenapa tidak bisa habis? Karena siklus alam. Nah, aqua farming Bapak Ibu saya ambilkan dari konsep ini. Bagaimana kita membuat satu sistem produksi yang tidak mengganggu alam. Kira-kira kalau cuma dua aja nih, ayam sama, belum ada ikan nih, ayam sama azolla saja mudah atau tidak kira-kira? Sudah punya pandangan enggak kira-kira? Enak mana, tanam jagung atau azolla? Gitu ya, beda tanah, beda tempat, betul ya? Jangan disamaratakan. Tapi kita semua harus bisa. Kita semua harus bisa.
Jadi teori saya Bapak Ibu tidak ada yang paling benar. Semuanya relatif. Relatif tergantung apa? Tergantung tempatnya di mana kita berada. Saya seringkali kalau ditanya orang, taruh saya di hutan 3 tahun, saya tetap akan keluar jadi miliarder. Kenapa kok begitu? Kalau walaupun saya tidak ada apa-apa, saya ini pecinta alam, hidup di alam biasa. Makan daun-daun, semua daun-daun saya hafal. Jadi kita tahu mana yang bisa dimakan. Buat pupuknya kalau tidak ada ternak, dengan pokoknya ada air sedikit aja semua bisa jadi. Apa yang paling penting? Sistem. Sistem ini kenapa sih saya mulai dari ayam 10 ekor? Ada yang tahu enggak kira-kira? Coba salah satu, coba iseng-iseng gitu. Kenapa saya kok mulai dari ayam 10 ekor? Apa Pak? Kenalan dulu, bukan. Sebenarnya angka 10 itu begini. 1 plus 0. Tahu 1 plus 0? Manusia itu sehebat-hebatnya manusia cuma 0 Pak. Tanpa 1 di depan manusia tidak berarti. 1 apa? Pancasila sila ke-1. Angka 10 itu berasal dari ini. Tanpa Tuhan, pertanian tidak bisa. Karena itu kita ngikut sistemnya siapa? Sistem penciptaan dunia. Jadi kalau kita gunakan asola, asola itu no risk, tidak ada resiko. Seandainya mati, bibitnya tidak beli. 2-3 hari tumbuh lagi, terus menerus dan tidak berhenti. Terus yang kedua, seandainya saya tinggal di kota Pak, lahan saya cuma 300 meter, saya tidak bisa pelihara ternak, tidak bisa pelihara ayam, tidak bisa pelihara kambing, tanamlah asola ataupun phytoplankton seperti yang di pertama tadi, jenis alga. Nggak seneng ya kalau saya ngajar teori ya. Nanti malam, mumet ya Pak ya. Nggak, jam berapa Pak KP? Jam 1. Jam 2. Tenang dulu, baik Pak, iya Pak. Santai saja. Nggak usah saya jawab Pak. Nanti tolong jalan-jalan ya. Ya, oke. Ada caranya. Gini. Tanaman yang paling luar biasa dari semua tanaman namanya enzim. Kalau enzimnya rusak, maka penyerapannya sedikit. Supaya kita bisa membuat tanaman dengan enzim terbagus. Yang pertama, seperti kopi, tidak boleh busuk. Yang kedua, tidak boleh panas. Berarti dikasih atap, tapi dapat angin, dapat panas. Suhu maksimal berapa? Kalau suhu maksimal di body, di medianya adalah 45 derajat. Berarti suhu di luar bisa di 50 sampai 60 derajat. Contoh seperti tadi itu Pak, di pojok saya jemur daun salam. Jadi dikasih tapi tidak boleh nempel tanah, harus tergantung kena angin dan tidak boleh kena panas matahari langsung. Itu membuat pengeringannya. Alga, asola caranya sama seperti tadi. Oke, bisa dipahami mari ya. Baik, asola itu hidup di sawah. Asola itu hidup di sawah, di air keruh pun bisa, tapi dia butuh oksigen. Air mengalir sedikit, jadi kasih aerator boleh, sebenarnya tanpa oksigen pun bisa. Tanpa air mengalir pun bisa. Dan airnya harus air kotor. Paling bagus nanti begini, saya lanjutkan sekalian ya sebelum kita praktek ya. Mari. Kalau misalnya tangan asola. Iya. Tanya. Kalau dikasih bawahnya
Tanya jawabin ntar aja. Habis Pak. Saling belum sesi tanya jawab gitu. Enggak pakai mic enggak masuk juga. Ya, sebentar. Oke. Saya lanjutkan dulu. Lanjutkan dulu aja Pak. Oke, baik. Tanyanya nanti malam. Jadi setelah asola kita buat, kita kan ada kolam yang untuk ikan. Kolam ikan harus terpisah dari kolam asola ya. Jangan sampai pelihara ikan di kolam asola, habis ikan asolanya. Nah, ikan ini sebenarnya kan butuh air mengalir, air sirkulasi. Ikan ada kotorannya kan tadi kan? Kotoran ikan ini masuk ke kolam asola. Jadi apa? Jadi pupuk. Lah nanti airnya dari asola yang kita ambil, kita pakai untuk siram tanaman. Jadi satu siklus yang sudah tidak terputus. Nah, ikannya sendiri makannya dari apa? Dari asola. Saya sudah buktikan Bapak Ibu pelihara ikan mas dalam waktu 7 bulan di Kalimantan Barat. Memang waktu itu kolamnya spesial, kolamnya cuma 3 meter tapi panjangnya 100 meter. Karena di bawah sawit. Sawit itu kan cuma bisa diambil 3 meter, sepanjang 100 meter. Sela-sela sawit. Nah, itu kita kasih ikan mas. Jadi konsepnya 3-1, 3 ikan mas, 1 kolam asola. Asolanya untuk apa? Untuk ngasih makan ikan masnya. 7 bulan kita mencapai berat 500 gram. Tanpa beli pakan. Bentar Pak. Iya. Tadi kan konsepnya 1-2, bukan 1-3. Sepertiga Pak. Sepertiga ditukar lahan. Iya, 1/3 ya. Asola dibandingkan dengan ikan 1/2. Sebentar. Makannya 100, kalau Iya. ikannya 200. Iya, 100 kan 1/3 Pak, dari 300 Pak. Ya betul ya Pak ya. Oke, nah itu. Jadi kalau seandainya kita buat seperti ini 3 kolam, 1 asola, 2 ikan Pak. Betul ya. Jadi 3 ini 1 asola gitu. Nah ini untuk pakannya. Oh ya, kalau perbandingan seperti itu ya. 1/3 dari lahan betul. Oke, sama. Nah tujuannya adalah supaya kita bebas dari beli pakan. Nah, nanti untuk yang udang ini, nanti malam tapi saya jawab ya, tenang saja. Kita basic sama untuk mencapai protein di angka 23% up. Bagaimana caranya? Nah, tetap basicnya tetap sama di asola, tinggal ditambah karbohidrat nanti. Jadi dengan cara ini Bapak Ibu, kalau di aqua farming, kita selesai di sini. Seandainya Pak, saya juga kepingin punya penghasilan harian dari aqua farming. Masa kita makan asola kan tidak mungkin. Kita bisa tanam kangkungnya di situ. Kita bisa buat tanaman semi hidroponik. Kalau seandainya lahan kita air. Tetapi kalau lahan kita memang betul-betul kering dan Bapak Ibu bisa melakukan ini, maka Bapak Ibu akan menciptakan satu sejarah. Jadi tempat saya di Sumba, saya buat konsep seperti ini juga. Karena di Sumba itu hujannya cuma setahun 1 kali itu aja. Paling maksimal 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu sudah tidak ada hujan lagi. Kalau seandainya kita tidak nyimpen air, maka kita tidak akan pernah panen. Kalau kita sudah nyimpen air, terus airnya cuma dari tempat saja, kan percuma juga, betul kan? Ada orang bilang nih di waduk-waduk untuk tanah kering, embung ya, kita nyebutnya embung gitu ya. Embungnya ada ikannya enggak kira-kira di sana? Biasanya kan dikasih ikan. Terus habis gitu makannya ikannya apa? Beli, betul tidak? Nah, karena itu konsepnya harus dirubah. Ketika sudah punya embung, berarti siapkan juga kolam untuk pakan. Sehingga apa? Terintegrasi semuanya. Oke, kita akan praktek dulu, tenang, nanti semalam bersama dengan saya. Saya minta tolong hari ini kalau minum lebih banyak, jangan minum kopi dulu, minum salam manis atau prima. Tujuannya apa? Supaya nanti malam kita tetap fit, besok pagi tidak ada yang masuk angin. Jadi mencegah lebih baik daripada tidak mencegah.
Oke, kita akan praktek buat pupuk dulu, kita di belakang. Di belakang Yeah. sini Pak ya, samping.